Terima kasih sudah mengunjungi video ini. Ini berupa narasi, bukan mengenai kabupaten atau kota, tapi mengenai cerita rakyat atau dongeng, atau juga cerita zaman dulu sampai sekarang. Tapi entah benar atau tidaknya kebenarannya itu tergantung dari persepsi masing-masing. Baiklah, berikut ada asal dan sejarah Kabupaten Batang menurut situs asal dan sejarah 45.com. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa Kalisalak, hiduplah seorang gadis cantik jelita yang bernama Dewi Rantansari, anak dari Mbok Rondo. Karena kecantikannya tersebut, maka Sultan Mataram yang bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo jatuh cinta kepada Dewi Rantansari. Ia menyuruh Bahu Rekso yang biasa dikenal bernama Joko Bau, anak dari Ki Agung Cepalek dari Kesesi, untuk melamar Dewi Rantansari. Sampainya di kediaman Rantansari, Bahu Rekso terpesona dan jatuh cinta kepada Dewi Rantansari. Begitu pula sebaliknya, Dewi Rantansari jatuh cinta pada Bahu Rekso. Akhirnya Bahu Rekso melamarnya untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan Sultan Mataram yang mengutusnya. Dalam perjalanan pulang menuju Mataram, dia terus berpikir bagaimana caranya bicara dengan Sultan Mataram atas peristiwa tersebut. Tidak lama dalam perjalanan tersebut, Bahu Rekso bertemu dengan gadis cantik lainnya yang wajahnya mirip dan secantik Rantansari di desa Kalibelo, anak seorang penjual serabi yang bernama Endang Wiranti. Segera setelah muncul sebuah rencana di benak Bahu Rekso, ia berencana membawa Endang Wiranti ke Mataram untuk diperkenalkan kepada Sultan Mataram sebagai Rantansari. Akhirnya diputuskan Bahu Rekso meminta Endang Wiranti menyamar menjadi Rantansari, dan Endang menyetujui rencana tersebut. Sampai di kota Mataram, Endang dipertemukan dengan Sultan. Tidak lama Endang Wiranti jatuh pingsan. Sultan menjadi curiga atas kejadian tersebut. Setelah siuman dari pingsannya, Sultan bertanya kepada Rantansari gadungan. Endang Wiranti menjadi sangat ketakutan dan akhirnya berterus terang mengatakan yang sesungguhnya, bahwa sebenarnya dia bukan Rantansari yang dimaksudkan Sultan, tetapi adalah Endang Wiranti, anak seorang penjual serabi dari desa Kalibelo. Dia mengakui segala rencana yang disusun Bahu Rekso yang menipu Sultan Mataram. Karena Bahu Rekso terlanjur jatuh cinta dan menikahi Dewi Rantansari, gadis cantik yang hendak dipersunting Sultan Mataram. Karena keterus-terangan Endang Wiranti ini, Sultan sangat menghargai kejujuran Endang Wiranti dengan menghadiahkan sejumlah uang yang cukup banyak untuk modal meneruskan berjualan serabi, dan diantarkan pulang ke Kalibelo. Endang mohon pamit pulang dan mohon dimaafkan atas kejadian tersebut. Sebagai hukuman atas kejadian kebohongan tersebut, Sultan menghukum Bahu Rekso dengan tugas berat, berupa membuka hutan lebat yang sangat berbahaya karena banyak dihuni jin dan setan, dengan menebang pohon-pohon besar dan berperang melawan jin penghuni alas roban. Karena Bahu Rekso bersalah dan menerima hukuman itu dan langsung sampai di sana, Bahu Rekso menebang semua pohon besar yang ada di alas roban. Pohon-pohon besar itu adalah jelmaan para siluman yang dipimpin oleh seorang siluman raksasa yang mempunyai anak yang sangat cantik bernama Dubriksowati. Sebagai tanda menyerah atas kemenangan Bahu Rekso yang sangat sakti itu, Raja Siluman memberi hadiah berupa putrinya untuk dinikahi Bahu Rekso. Bahu Rekso menyetujui dan menikahi Dubriksowati dan memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Banteng. Akibat dari penebangan pohon-pohon hutan yang besar-besar tersebut, maka banyak bangkai-bangkai siluman berupa batang-batang, istilah Jawa, yang terapung di sungai. Setelah hujan besar sejak saat itu, maka tempat tersebut disebut Batang
yang sekarang disebut Kota Batang atau Kabupaten Batang. Demikian cerita, dan ini konon berhubungan dengan waktu Mataram mempersiapkan daerah-daerah pertanian untuk mencukupi persediaan beras bagi para jurid Mataram yang akan mengadakan penyerangan ke Batavia yang dipimpin oleh Bahu Rekso yang mendapat tugas untuk membuka hutan roban. Jadi saling bersangkutan dengan istilah sejarah Kabupaten Batang. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih. Kayune pur wasa jati pangira jagat godhong kinar ya mambi Bratoto akang kembang lintang saloka Surya lan tensu kasih rambut lan udan muncak angkasa bongkah pra Dewi ayate bayu bojro